Halo semuanya teman-teman, selamat datang di Ramalan Dijalani. Gua bakal ngebahas macam-macam konten film yang menarik. Di video pertama ini gua mau bawain alur cerita dari film yang berjudul I'm Number 4 yang rilis pada tahun 2011. Enjoy. Jadi di sini pertama ini kita diperlihatkan dua orang yang tinggal di sebuah gubuk kecil di tengah hutan di malam yang tenang. Mereka berdua sadar kalau ada yang mencoba masuk ke rumah mereka. Keduanya waspada kalau ada sesuatu, dan benar saja ada salah satu tiba-tiba yang ditarik semacam makhluk besar dari luar. Lalu orang satunya lagi mencoba kabur dari makhluk tersebut, meskipun orang yang terlihat berbakat dalam hal kabur-kaburan dan sepertinya juga punya semacam kekuatan sendiri, tapi pada akhirnya orang ini tertangkap juga oleh salah satu musuh. Terlihat seperti ada 20 lingkaran kecil di kaki kanan orang ini, dan dia juga punya kalung bercahaya yang akhirnya diambil sama musuhnya. Lalu si musuhnya membunuhnya. Ternyata si musuh ini juga punya dua kalung lingkaran lainnya, yang kemungkinan dia dapat dengan cara membunuh pemilik kalung. Scene berpindah ke daerah pantai dengan beberapa orang bermain surf tanah, salah satunya Daniel. Di malam hari saat nongkrong, Daniel diajak salah satu cewek bernama Nicole untuk berenang dan ngobrol. Tapi di tengah obrolan mereka, kaki Daniel tiba-tiba terluka dan mengeluarkan cahaya yang membuatnya kesakitan dan teriak-teriak. Daniel juga melihat pembunuhan dari pemilik kalung sebelumnya saat kakinya bercahaya. Nicole kekuatan karena dia nggak pernah melihat hal semacam itu, lalu mengingatkan Daniel sendirian di pagi hari esoknya. Daniel bangun dengan bekas luka lingkaran baru di kaki kanannya yang masih marah. Daniel juga punya 20 lingkaran yang sama seperti orang sebelumnya. Kemungkinan Daniel ini berasal dari kaum yang sama dengan orang yang dibunuh sebelumnya. Lalu ada orang pria yang datang. Daniel berkata kepada pria itu bahwa nomor 3 sudah mati. Mereka berdua pulang lalu berencana untuk pindah dari daerah itu dan membakar bekas-bekas identitas mereka. Daniel bercerita bahwa orang yang bersamanya itu bernama Henry. Dia bukan ayahnya tapi seorang prajurit yang ditugaskan untuk menjaga Daniel. Daniel gak ingat seperti apa. Dianya hanya diberi warna kotak yang dititipkan ke Henry dan akan diberikan kepada Daniel. Saat waktunya tiba, Daniel sebenarnya berasal dari planet lain bernama Loriana. Saat dia kecil, Lorian diserang oleh kaum saudara lainnya atau monks. Semuanya mati kecuali 9 orang kakak beradik. Secara berurutan, Daniel mendapatkan luka lingkaran pertamanya di umur 9 tahun, luka keduanya di umur 12 tahun, dan luka ketiganya tadi malam saat berenang bersama Nicole. Setiap luka yang didapatkan Daniel artinya satu saudara Daniel sudah terbunuh sama monks. Jadi sudah ada 3 saudara Daniel yang terbunuh, dan selanjutnya yang diincar adalah Daniel itu sendiri, karena dia nomor 4. Karena kejadian bukan Daniel sebelumnya yang cukup mencolok, Daniel dan Henry berencana untuk pindah ke tempat lain dan membuat identitas baru bernama Darlie, berubah menjadi Jonas, lalu pindah menempati rumah baru di Paradise, Ohio untuk menghindari para monks yang wajar mengejar Daniel. Paham teknologi, dia bisa dengan mudah menghapus semua jejak yang berhubungan dengan Daniel di internet hanya dengan mendeteksi wajah Daniel. Mungkin dia memakai teknologi dari planet Lorien atau semacamnya. Di tengah hujan yang cukup deras, ada suara dari luar rumah. Mereka keduanya waspada jika mungkin itu adalah kaum monks yang mengincar Daniel, atau sekarang namanya John Smith Henry. Dengan senjata khas Lorien, mereka memeriksa keluar tapi tidak ada apa-apa di luar. John ikut memeriksa keluar dan cukup melihat jeli. Melihat di sana ada seekor anjing yang kehujanan, lalu membawanya masuk ke rumah. Karena John tidak punya kalung ataupun tanda pengenal, John berencana untuk memeliharanya dan memberi nama anjing ini Bernie Koutsar, seperti nama pemain football di salah satu poster rumahnya. Dan setelah sedikit bujukan ke Henry, Henry merasa anjing itu bukan salah satu makhluk monks. Jadi John boleh memelihara anjing itu, dan Henry diam-diam mengambil kotak warisan ayah John dan menyimpannya di dalam lemari jam untuk disembunyikan. Ya, meskipun ketahuan sama Bernie, di sini lain ada seseorang wanita yang mengunjungi rumah John dan Henry sebelum pindah. Dia mengacak-ngacak rumah itu dan tidak kenapa lalu memutuskan untuk membakarnya di pagi hari. John berencana untuk masuk ke sekolah dan nggak mau di penjara, hanya di rumah saja. Saudara nomor 3-nya sudah ditinggal di tengah hutan jauh dari pemukiman.
Tapi tetap saja kaum monks menemukan mereka. Jadi John berpikir akan lebih aman kalau membaur dengan orang lain, meskipun pasti Henry melarang karena terlalu beresiko. John cukup pintar untuk membuat dokumen palsu dan macam-macam persiapan sendiri. Akhirnya Henry membolehkan John pergi dengan syarat menelponnya setiap 1 jam. Kalau jam tidak mengangkatnya, berarti terjadi suatu saat John. Ruang pendaftaran untuk mendapatkan jadwal pelajaran tidak tertarik dengan salah satu murid perempuan yang sedang dimarahi kepala sekolah saat itu karena selalu mengambil foto orang tanpa izin, bernama Sarah. Setelah keluar dari ruang kepala sekolah, Sarah disuruh untuk menunjukkan loker milik John. Lalu seperti biasa, anak baru akan disapa oleh preman-preman sekolah bernama Mary Jones dan bawahannya Kevin Jackson Taylor dan Max. Lalu datang seorang kutu buku yang selalu dibully bernama Hai yang membantu John membuka lokernya. Kemudian Mark dan John menyadari dia punya kekuatan melebihi manusia biasa karena lemparannya yang sampai membuat bawahan Mark jatuh. Cara memotret kejadian itu dan diunggah ke website Stranger in Paradise. Herianto, foto-foto John ada di internet, langsung menghapus semua foto John dan menyuruhnya tetap low profile dan tidak mencolok di sisi lain. Samok berhasil menemukan rumah lama John tapi sudah hangus terbakar. Sayangnya mereka tahu bahwa John belum mati dan melanjutkan pencarian. Saat ada John di tengah kelas, salah satu kekuatannya muncul. Tangannya bercahaya bersamaan dengan kotak warisan John yang ada di rumah Jan yang belum bisa menguasainya. Menjadi gugup lalu pergi keluar kelas, John menghampiri ke 9 bersaudara termasuk John. Masing-masing legasi mempunyai fungsi beda-beda dan John akhirnya pulang berencana untuk melatih kekuatan barunya. Di malam hari, John bertemu dengan Sarah dan sedikit berbincang tentang Sam dan ayah tirinya, lalu mengantarkan Sarah pulang keluarganya. Sarah cukup baik dan menjamu John makan malam sedikit. Perbincangan di kamar Sarah dan Bernie datang menyambut Jones. Mediang tahu Jones dari rumah, Sarah merasa cemburu dan mulai berpikir bahwa ada rasa benci kepada John, lalu memberi John dan Sam sedikit pelajaran. John yang tidak ingin mencolok memutuskan untuk membiarkan Mark membela foto satu-satunya dengan ayah kandungnya yang bernama Welcome Spellman, yang menceritakan bahwa selain ayahnya bekerja di pabrik besi, dia meneliti adanya makhluk selain manusia, UFO dan semacamnya, bersamaan dengan Henry yang juga mencari tahu tentang ayah Cher. Setelah ayahnya menghilang misterius, saya mulai membenci hal-hal berbau alien dan meninggalkan Henry. Dengan sedikit riset, mulai mengunjungi pabrik besi ayah Sam yang sudah tidak digunakan, menemukan batu misterius berwarna biru lalu menelitinya sedemikian rupa dengan lambang Konoha dan lain-lain. Di malam hari yang sama, John mengesampingkan peringatan Mark untuk menjauhi Sarah dan menepati perjanjian bertemu Sarah di pasar malam. Yang tahu hal ini punya rencana untuk mengejar John bersama para bawahannya, tapi karena kesabaran John sudah habis, dia mengejar semua bawahan map dengan kekuatannya di waktu yang sama, yang diam-diam mengikuti. Akhirnya John bukan manusia biasa. John akhirnya bisa mengejar Sarah dan menghajar Mark di hampir mematahkan tangannya, lalu mengantarkan Sarah pulang. Sam yang sudah tahu John bukan manusia biasa, syarat untuk menjadi alien dan UFO lainnya jangan dikasih tahu kepada media sosial maupun internet. Seorang polisi mendatangi John terkait cedera yang diderita anaknya, dan ketika bawahannya Douglas dengan alasan tidak tahu apa-apa bersama pacarnya, dia bisa mengendalikan kekuatannya dan dengan mudah mengajar 4 orang. Tapi di sisi lain dia juga takut ditemukan John oleh bercerita kepada Sarah salah satu video tiada hari spesial bisa dihapusnya, memberikan waktu jam sehari untuk berpamitan. Kemudian pergi. Scene berpindah ke wanita misterius yang membakar rumah John. Dia mengetahui video John bersama Nicole di pantai dan merencanakan sesuatu. Hari esoknya, John berencana menemui Sarah, menemukan kotak warisan ayahnya di atas meja, lalu mendapatkan telepon misterius. Telepon itu mengatakan untuk datang ke suatu tempat jika ingin bertemu Henry. Jadi, meminta bantuan kepada Sarah untuk mengantarkannya ke tempat tersebut. Sesampai di tempat Sam yang ingin membantu John dilarang oleh Sam dan menyuruh John pulang ke rumah yang diminta penelpon tadi. Tapi sayangnya yang keras kepala tetap mengikuti John. Setelah seorang keluar dari rumah tersebut, akhirnya John menyurutkan untuk mengikuti orang tersebut dan melaporkan John. Jika orang itu kembali, John yang menyelinap ke rumah tersebut sendirinya akhirnya menemukan Henry. Lalu seorang muncul menyerang John, tapi dengan mudah diatasi oleh John dan menyelamatkan Henry.
Sam kemudian datang tertangkap oleh pria satunya, dan lagi-lagi John bisa dengan mudah mengatasi ketika mereka ingin pergi dari rumah itu. Salah satu kaum monks muncul dan menyerang dengan senjata yang cukup berbahaya. Setelah sedikit pertarungan sengit, mereka bertiga bisa kabur dari monks. Tapi sayangnya, Han menderita luka yang cukup parah dan membuatnya mati di tengah perjalanan ke dua orang manusia. Yang gagal untuk menangkap John dan Henry akhirnya dibunuh oleh para monks setelah menganggap mereka sudah tidak berguna. Yang curiga terhadap John dan Henry sebelumnya menganggap mereka adalah teroris, lalu mendatangi Sarah dan memberitahu Sarah bertanya kepada John kejelasan, dan John berencana untuk mendatangi Sarah secara langsung. Saya melihat batu biru yang diberikan Henry sebelumnya dan ingat bahwa dia punya pecahan batu setengahnya yang dia dapat dari ayahnya Sheikh. Mengatakan John mendatangi Sarah lalu mencari pecahan batu satunya di rumah. Tapi di tengah perjalanan Sam dihentikan oleh Barney, anjing John, dan akhirnya menemani saya untuk mencari pecahan batu tersebut. John yang sedang menemui beberapa dari orang di sana akhirnya sedikit tahu tentang John, termasuk syarat akhirnya mengajak kabur John ke sekolah. John bertemu dengan kaum monks Mars, ditangkap oleh dan dipaksa menunjukkan di mana John berada. Singkat cerita, Kau dan Max dengan berbagai senjatanya sudah sampai di sekolah dan mengepung John. Dan Barney datang menyambut John dan memberitahunya harus segera pergi dari sekolah. Pertarungan monks mengejar John tidak bisa dihindari. Sekolah sudah dikepung oleh monks dan monks juga sudah mulai masuk ke dalam sekolah. Sarah yang bersiap untuk kabur tiba-tiba bertemu dengan wanita misterius yang membakar rumah John, tapi wanita itu ternyata ada di pihak John dan berhasil membunuh banyak sekali monks di sana dan menyelamatkan John. Dan jin-jinnya adalah saudari John, dia adalah nomor 6. Dia sendirian karena penjaganya sudah mati beberapa bulan yang lalu oleh kaum monks. Ternyata Jin melacak John dari internet untuk mendatangi John dan mengumpulkan kelima sisa saudaranya. Mereka memiliki kekuatan lebih untuk melawan kaum box dan monks daripada sendiri-sendiri karena sekolah sudah dikepung oleh monks. Mereka tidak mau dan mereka harus melawannya untuk bisa pergi. Di sisi lain, Sam dan Barney yang mendekat ke sekolah sempat melihat makhluk buas milik monks keluar dari kontainernya dan melayang ke gedung sekolah. Kemudian Barney berubah menjadi makhluk buas yang hampir sama seperti dimiliki oleh kaum monks. Karena ketakutan, Sam kabur. John dan Sarah bertemu dengan Sam dalam sekolah dan diserang oleh makhluk buas dari kontainer tadi. Monks yang John kesulitan dalam melakukan untuk menakluki makhluk buas tersebut sudah berubah menjadi cemerlang dengan luka di sekujur tubuhnya. Dengan Sam yang ikut luka bersama mereka, John dan Jen akhirnya mencari sisa keempat saudaranya yang lain. Baiklah, sekian dari saya, alur cerita singkat dari I'm Number 4. See you teman-teman.